Halo adik-adik, mari kita belajar lagi tentang koloid. Ini pelajaran SMA kelas 2 ya, semester akhir. Nah, ini gambar yang tampil di layar ini adalah salah satu contoh fenomena koloid yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertanyaannya, kira-kira kenapa ya kok bisa kita melihat garis-garis sinar matahari yang menerobos dedaunan itu? Ada yang tahu jawabannya? Itu adalah salah satu fenomena dari koloid. Nah, koloid itu apa? Koloid itu adalah peralihan dari larutan dan suspensi. Jadi ada 3 ya. Ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Kalau larutan ini mungkin adik-adik sudah sering lihat ya. Terus kalau suspensi mungkin sudah pernah lihat tapi tidak tahu istilahnya. Suspensi itu contohnya adalah pasir dalam air. Jadi kelihatan bedanya ya. Sedangkan kalau larutan itu homogen. Ketika kita melarutkan gula tidak bisa kita lihat bedanya mana larutan, mana zat terlarut, mana zat pelarutnya. Nah, koloid itu ada di tengah-tengahnya. Ya, kalau dari larutan, koloid lebih besar partikelnya. Kalau dari suspensi lebih kecil. Ya, kita lihat di tabel ini. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Jadi kalau misalnya air plus garam itu adalah larutan, kalau air dengan pasir itu adalah suspensi, dan susu itu adalah koloidnya. Jadi ukuran partikelnya yang membedakan kalau tabel ini. Nah, sebenarnya informasi tentang koloid itu banyak sekali ya, di buku banyak, di internet juga banyak, di Google juga banyak. Karena ini adalah materi hafalan. Jadi kuncinya adalah banyak baca, banyak jawab soal. Ya, harus dibaca-baca. Dan contohnya juga sangat banyak di alam semesta. Kita balik dulu, apa itu larutan, apa itu koloid, apa itu suspensi. Jadi diameter partikelnya ya, ini mereka memang kecil-kecil semua, tapi ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar sedikit. Kalau larutan sejati 10⁻⁷, 0,000000001. Sedangkan kalau yang suspensi dia lebih besar, 0,0000001. Sedangkan koloid itu ada di peralihannya, jadi tengah-tengahnya. Larutan sejati satu fase, jadi tidak bisa lagi kita bedakan mana pelarut, mana terlarutnya. Kalau di koloid sebenarnya dia 2 fase, tapi kelihatannya satu fase. Suspensi dia 2 fase, udah jelas ya. Terus homogenitasnya antara homogen dan heterogen, sepertinya dia homogen, tapi sebenarnya heterogen ya. Kemudian kestabilannya, larutan paling stabil. Kalau koloid itu relatif stabil, dia bisa stabil, tapi kalau diganggu sedikit bisa tidak stabil. Jadi dia juga bisa mengendap. Ya, sedangkan suspensi sangat tidak stabil. Ya, ini nanti silakan dibaca lagi. Kita akan lanjutkan ke selanjutnya tentang jenis. Jadi dengan belajar jenisnya kita tahu contoh-contohnya di alam, lebih gampang kita pelajari. Nah, ini. Ya, jadi kalau di koloid, kalau dilarutkan kan ada zat pelarut, ada zat terlarut. Sedangkan kalau di koloid ada pendispersi, ada terdispersi. Jadi di sini ada pelarut, ada terlarut. Sedangkan kalau di koloid ada pendispersi, ada terdispersi. Ini lebih dikit. Ini lebih banyak atau mediumnya, bisa dibilang gitu ya. Ini mediumnya. Berdasarkan zat pendispersi dan zat terdispersinya, mereka bisa dibedakan menjadi beberapa jenis atau beberapa nama. Nah, ini ya. Wujud zat itu kan ada 3 ya, ada padat, cair, gas. Jadi bisa zat gas dalam cair.
Contohnya kalau yang tadi yang sinar-sinar itu ya, kok bisa kelihatan menerobos itu karena ada partikel debu yang bertebaran di gas kan itu ya. Itu artinya padat dalam gas. Pendispersinya gas, terdispersinya padat yang lebih dikit ya. Jadi berdasarkan pendispersi dan terdispersinya itu nama-namanya coba perhatikan ya. Ada aerosol, ada emulsi, ada buih, ada aerosol, ada sol juga ya. Jadi dibedakan berdasarkan 4. Kalau terdispersinya cair itu namanya emulsi. Ya, emulsi. Kalau terdispersinya padat itu namanya sol. Ya. Kalau terdispersinya gas itu namanya buih atau busa ya. Tapi kalau pendispersinya gas itu jadinya aerosol. Jadi kalau kita kelompokkan ada 4 ya. Ada emulsi, ada sol, ada buih, ada aerosol. Jadi 3 di awal itu karena saat terdispersinya. Jadi itu caranya nginget. Kalau terdispersinya cair namanya emulsi. Kalau terdispersinya padat namanya sol. Sol padat, sol cair. Kalau terdispersinya gas namanya buih atau busa. Tapi kalau pendispersinya gas namanya aerosol. Oke. Terus contoh-contohnya ya. Awan. Kalau mata kita kena awan atau kena kabut kan nggak perih ya. Karena yang ada di dalamnya itu adalah zat cair. Jadi air yang kena badan kita bisa jadi basah. Tapi kalau asap itu kan bentuknya mirip tuh ya. Ada di gas. Tetapi yang di asap itu zat terdispersinya beda. Dia itu zat padat. Jadi sisa-sisa pembakaran. Makanya kalau kena asap mata kita perih. Oke, karena ada kotoran tadi. Nah, jadi begitu. Contoh santan, mayones, susu, dia itu adalah cair yang terdispersi dalam cair, minyak yang terdispersi dalam air, ya, cair dalam cair. Terus kalau keju itu cair dalam padat, keju, margarin, jelly itu berarti yang di dalamnya ada zat cair tapi dia terkurung dalam zat padat, ya, jelly atau agar-agar. Terus kalau yang busa atau buih itu kan gampang lah ya, buih sabun, krem kocok. Terus kalau buih padat, batu apung, styrofoam. Jadi batu apung itu ada padatan di luarnya tapi di dalamnya isi gas. Kalau sol padat itu tanah, lumpur, terus bisa juga alui itu ya, campuran-campuran logam. Terus kalau yang aerosol yang tadi itu debu, kemudian asap. Ya, kalau padat dalam cair, tinta, cat, pasta gigi. Oke, itu untuk jenis-jenisnya. Itu contohnya banyak sekali. Jadi, tapi kalau kolloid ini kita bisa membayangkan dari bentuknya. Ya, dari bentuknya itu kita bisa bayangkan dia itu apa dalam apa. Zat cair dalam padat atau padat dalam cair dan sebagainya. Yang penting yang diingat adalah jenisnya tadi. Ya. Terus nah, sekarang ke sifat-sifatnya. Ada beberapa sifat kolloid. Satu, gerak Brown. Gerak Brown itu gerak acak ya. Bisa kita lihat kalau kita memperhatikan yang tadi itu matahari yang menerobos dedaunan itu kenapa bisa kita lihat kan karena ada debu-debu. Jadi kalau kita perhatikan lebih seksama, bisa kita lihat debu itu bergerak tidak diam-diam dia ya. Nah, karena gerak Brown inilah dia bisa jadi stabil. Jadi di susu itu juga dia bisa stabil karena bergerak terus. Terus yang kedua adalah efek Tyndall. Efek Tyndall itu adalah partikel kolloid yang bisa memantulkan cahaya. Yang paling jelas kita lihat ya yang tadi juga bagaimana sorot
atau sorot lampu lah, sorot lampu di bioskop itu bisa kita lihat karena ada debu-debu yang bertebangan. Atau kenapa di panggung yang diisi smoke itu bisa lebih terang daripada panggung yang tidak diisi smoke, karena smoke-nya itu merupakan coloid yang bisa memantulkan cahaya, jadi lebih terang. Terus yang ketiga ada sifat koagulasi yang tadi ya, yang tadi kita bilang walaupun dia stabil tapi bisa juga diganggu. Kalau koagulasi itu adalah pengendapan, jadi bisa mengendap juga ya kalau misalnya ditambahin elektrolit atau kestabilannya diganggu dengan hal lainnya. Misalnya perbedaan magnet itu kalau misalnya dia bermuatan, pengendapan. Contohnya adalah delta sungai atau pengendapan lumpur di muara sungai itu karena pertemuan antara air laut dengan air tawar. Terus yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis dipengaruhi magnet. Ya, pengaruh magnet, jadi ada kutub positif, kutub negatifnya. Kemudian kalau partikel coloid itu bermuatan positif akan ditarik ke kutub negatif dan sebaliknya. Ya, itu juga bisa mengganggu kestabilan dari coloid itu. Ya, bisa juga menyebabkan koagulasi atau pengendapan. Terus yang kelima adalah adsorpsi, ya, penyerapan di permukaan. Jadi permukaan coloid itu menyerap. Nah, itu contohnya adalah penggunaan norit sebagai obat sakit perut. Jadi kotoran yang ada di perut itu diserap. Ya. Terus yang keenam adalah dialisis. Dialisis itu proses cuci darah ya, karena penyaringan dengan lapisan semipermeabel. Kemudian 7 ada coloid liofob. Yang 8 adalah coloid liofil. Nanti akan kita bahas ini. Ya, itu beberapa sifatnya. Nanti contohnya silakan adik-adik perbanyak lagi baca di banyak literatur, ada banyak sekali contohnya ya. Penggunaan alat Cottrell itu elektroforesis, terus tuh kalau pengendapan itu juga penjernihan air dengan tawas, terus tuh yang elektroforesis penggunaan alat Cottrell ya, dan itu contohnya banyak sekali. Adik bisa baca, lebih banyak baca itu lebih sangat bagus sekali. Oke, kita bahas dengan apa itu coloid liofil dan liofob. Oh ya, sorry, lagi satu ada coloid pelindung. Coloid pelindung itu contohnya adalah gelatin pada es krim. Gelatin pada es krim itu dia melindungi supaya es krimnya itu tidak cepat mengendap atau dia tidak terpisah partikel-partikelnya. Ya, terus lecitin pada margarin juga. Itu coloid pelindung. Nah, bagaimana bedanya liofil dengan liofob itu yang ini ya. Liofil itu adalah coloid yang menyukai, punya feeling ya. Itu caranya ingat, liofil dia menyukai pendispersinya jadi dia stabil, sedangkan liofob itu dia tidak menyukai, fobia ya, tidak menyukai pendispersinya, jadi dia tidak stabil karena dia mudah memisahkan diri ya. Ini contoh-contohnya sifat-sifatnya seperti ini. Ada dapat balik, itu maksudnya bisa terkoagulasi, diendapkan, kemudian bisa dibalikkan lagi menjadi coloid. Kalau liofob berarti tidak dapat balik karena sifatnya yang beda, mengandung zat organik. Untuk liofobnya tidak mengandung zat organik dan sifat-sifatnya yang lain. Itu yang paling penting pembedanya. Kalau liofil itu menyukai pendispersinya, kalau liofob tidak menyukai pendispersinya. Nah, itu dan sifat-sifatnya yang lain juga. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang pembuatan coloid. Bagaimana caranya kita buat coloid?
Pembuatan koloid. Memang ada koloid yang sudah jadi ya, seperti ya kabut itu, kemudian asap ya. Itu ada dua cara, ada proses dispersi namanya, ada proses kondensasi. Karena koloid itu ada di peralihan ya, koloid, suspensi, koloid. Nah, koloid itu bisa dibuat dari ini, bisa dibuat dari larutan yang lebih kecil partikelnya dibuat lebih besar, atau dari suspensi yang lebih besar partikelnya dibuat jadi lebih kecil. Kalau dari larutan ke koloid itu jadinya, itu namanya proses kondensasi. Dari partikel lebih kecil ke lebih besar. Sedangkan kalau dari suspensi ke koloid itu namanya adalah dispersi. Ini dari besar ke kecil. Contohnya kalau dispersi itu ya pembuatan agar-agar. Jadi agar-agarnya itu kan dari butiran serbuk dilarutkan dalam air kemudian dipanaskan, jadilah dia koloid. Kemudian kalau larutan, misalnya larutan EPOH 3 kali ditetes-teteskan dalam larutan yang lainnya, dia bisa jadi koloid. Ya, jadi itu bedanya, dari kecil ke besar itu namanya kondensasi, dari besar ke kecil itu namanya dispersi. Ya, materi koloid ini materi hafalan ya, tapi karena kita banyak lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kaitkan dengan konsepnya, dihafal sedikit, banyakin baca. Oke, untuk contoh-contohnya apa saja yang termasuk kondensasi, apa saja yang termasuk dispersi, silakan Adik baca di buku, dan kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah, dan juga jangan lupa di-share supaya teman-temanmu yang lain juga tahu koloid itu apa. Oke, terima kasih.